Pada suatu malam, Allah mengutus malaikatnya untuk menemui Raja Zulkarnain. Kemudian Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tersebut, adakah cara untuk beribadah kepada Allah secara terus-menerus, supaya mendapatkan pahala lebih banyak dari manusia lain? Lalu malaikat tersebut bercerita kepada Raja Zulkarnain tentang Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah mata air kehidupan abadi. Ainul Hayat dalam bahasa modern disebut Fountain of Youth. Barang siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah mati sebelum hari kiamat. Jika kamu meminumnya, maka dapat beribadah kepada Allah mendapatkan pahala yang banyak. Malaikat tersebut melanjutkan pembicaraan dengan Raja Zulkarnain. Mata air keabadian ini letaknya di tempat paling gelap di bumi, serta tempat munculnya matahari dari timur. Raja Zulkarnain diidentifikasikan dengan Alexander the Great. Dalam beberapa tafsir, adalah tokoh besar yang memiliki peran penting. Dalam literatur Islam, ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Seorang raja yang melakukan perjalanan jauh untuk menyebarkan keadilan. Raja yang melindungi umat manusia dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Raja Zulkarnain mengumpulkan bala tentaranya untuk menemani pencarian mata air Ainul Hayat. Raja Zulkarnain mulai melakukan pencarian mata air keabadian. Berbekal petunjuk yang didapatkan, Raja Zulkarnain pergi ke arah timur. Pergi ke tempat matahari terbit, untuk mencari sebuah tempat paling gelap di bumi. Melewati berbagai hutan di seluruh penjuru dunia. Mengarungi samudera, hujan badai, panas terik, cuaca dingin menerpa. Semakin hari, rintangan cobaan pencarian semakin berat. Bahkan perahu yang ditumpangi raja dan pengikutnya, hampir karam di tengah laut. Perjalanan Raja Zulkarnain pun sudah berjalan 12 tahun lamanya. Namun belum terlihat sedikit pun tanda-tanda keberadaan mata air keabadian. Hutan berduri, tebing yang terjal dan gunung dilewati. Hingga pada suatu hari, Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabi Khidir. Pertemuan dua sosok besar, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir mereka sama dalam satu misi, yaitu menemukan mata air keabadian Ainul Hayat Fountain of Youth. Nabi Khidir atau Al-Khidir adalah salah satu tokoh penting dalam Islam. Tokoh yang memiliki pengetahuan gaib dan kebijaksanaan yang luas. Salah satu kisah terkenalnya yaitu bertemu dengan Nabi Musa. Kisahnya tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Nabi Khidir, yang telah diberkahi Tuhan dengan pengetahuan rahasia alam semesta. Kawanku, tanya Raja Zulkarnain, tahukah engkau tentang mata air yang dapat memberikan kehidupan abadi? Nabi Khidir tersenyum bijak dan menjawab, mata air itu memang ada. Namun perjalanan untuk menemukannya tidaklah mudah. Hanya mereka yang benar-benar tulus dan sabar yang akan berhasil menemukannya. Dengan demikian, keduanya pun bergabung dalam sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang menguji iman dan kesabaran. Di sepanjang jalan, mereka belajar satu sama lain bertukar pengetahuan dan bercerita tentang keajaiban dunia. Hari demi hari perjalanan mereka semakin sulit, rintangan dan cobaan silih berganti. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang sangat tandus dan sulit diakses, penuh aura mistis, jalan terjal berbatu kabut yang menyelimuti dengan suasana mencekam. Para pengikut Raja Zulkarnain mengajukan pendapat untuk menghentikan pencarian mata air keabadian. Pencarian yang sudah dilakukan bertahun-tahun masih belum terlihat keberadaannya. Bahkan keberadaan mata air itu pun belum ada yang dapat memastikannya. Raja Zulkarnain pun menghentikan pencarian mata air keabadian. Namun Nabi Khidir dengan petunjuk gaib yang ia miliki, meneruskan pencarian. Ia melakukan perjalanan sendirian, siang dan malam tahun demi tahun. Dan akhirnya atas izin Allah menemukan Telaga Ainul Hayat, mata air keabadian. Ia pun minum dari telaga itu dan memperoleh kehidupan abadi. Semoga kisah ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Ambil hikmahnya dan senantiasa bersyukur.